Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaira Fatasya Biba dari kelas TIE Angkatan 23 dengan NIM 230512047176. Di sini, saya akan membahas tentang priority scheduler. Hal-hal yang akan dibahas di dalam video ini di antara lain adalah 1. Deskripsi, 2. Jenis-jenisnya, 3. Contoh perhitungan, dan 4. Karakteristik, keuntungan, dan kerugian. Yang pertama, deskripsi. Apa itu priority scheduler? Priority scheduler atau penjadwalan prioritas adalah metode penjadwalan proses yang didasarkan pada prioritas. Dalam algoritma ini, penjadwal memilih tugas yang akan dikerjakan sesuai prioritas. Proses dengan prioritas yang lebih tinggi harus dilakukan terlebih dahulu. Sedangkan, pekerjaan dengan prioritas yang sama dilakukan secara round-robin atau SJFS. Prioritas tergantung pada kebutuhan memori, persyaratan waktu, dan lain-lain. Kedua, jenis priority scheduler. Priority scheduler sendiri memiliki dua jenis, yaitu penjadwalan preemptif dan juga penjadwalan non-preemptif. Yang pertama, penjadwalan preemptif. Dalam penjadwalan preemptif, sebagian besar tugas ditetapkan berdasarkan prioritasnya. Terkadang penting untuk menjalankan tugas dengan prioritas lebih tinggi sebelum tugas lain yang berprioritas lebih rendah. Meskipun tugas dengan prioritas lebih rendah masih berjalan. Tugas dengan prioritas lebih rendah bertahan selama beberapa waktu dan dilanjutkan ketika tugas dengan prioritas lebih tinggi selesai dijalankan. Dan yang kedua, penjadwalan non-preemptif. Dalam metode penjadwalan jenis ini, CPU telah dialokasikan untuk proses tertentu. Proses yang membuat CPU sibuk akan melepaskan CPU baik dengan mengalihkan konteks atau mengakhiri. Ini adalah satu-satunya metode yang dapat digunakan untuk berbagai platform perangkat keras. Itu karena tidak memerlukan perangkat keras khusus, misalnya seperti pengatur waktu, seperti penjadwalan preemptif. Dan yang ketiga, contoh perhitungan. Di sini ada P1 hingga P6. P1 memiliki burst time 7 dan arrival time 0. P2 memiliki burst time 6 dan arrival time 2. P3 memiliki burst time 3 dan arrival time 3. P4 memiliki burst time 4 dan arrival time 4. P5 memiliki burst time 2 dan arrival time 5. Dan terakhir, P6 memiliki burst time 3 dan arrival time 6. Di sini telah dijelaskan pada garis-garis yang telah disediakan dengan keterangan warna masing-masing menurut P1 hingga P6 dengan keterangan warna kuning P1, biru P2, merah muda P3, hijau muda P4, coklat P5, dan ungu P6. Yang pertama dieksekusi adalah P1. P1 dieksekusi sampai selesai, lalu dilanjutkan oleh P5, P3, P6, P4, dan yang terakhir adalah P2. Di sini bisa dilihat jika proses eksekusi akan dijalankan sesuai dengan jumlah burst time, mulai yang paling kecil hingga paling besar. Lalu, jika dilihat dari tabel, burst time P3 dan P6 sama. Tetapi P3 didahulukan daripada P6 karena memiliki arrival time yang berbeda. Arrival time P3 adalah 3, sedangkan P6 adalah 6, yang mana P3 harus diproses terlebih dahulu. Lalu waktu tunggunya P1 0, P5 7 dikurangi 5, 2, P3 9 dikurangi 3, 6, P6 12 dikurangi 6, 6, P4 15 dikurangi 4, 11, dan P2 19 dikurangi 2, 17. Waktu tunggu rata-ratanya hasil dari semuanya dibagi dengan jumlah.
yaitu 2 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 11 ditambah 17 sama dengan 42 dibagi 6, yang berarti waktu tunggu rata-ratanya adalah 7 satuan waktu. Yang keempat, karakteristik, keuntungan, dan kerugian. Karakteristik priority scheduler bisa dilihat di sini. Yang pertama, algoritma CPU yang menjadwalkan proses berdasarkan prioritas. Yang kedua, ini digunakan dalam sistem operasi untuk melakukan proses batch. Lalu, jika dua pekerjaan yang mempunyai prioritas yang sama adalah ready, maka pekerjaan tersebut akan bekerja pada aspek pertama datang, pertama dilayani. Dalam penjadwalan prioritas, nomor diberikan pada setiap proses yang menunjukkan tingkat prioritasnya. Semakin rendah angkanya, semakin tinggi prioritasnya. Dalam algoritma penjadwalan jenis ini, jika ada proses yang lebih baru yang memiliki prioritas lebih tinggi daripada proses yang sedang berjalan, maka proses yang sedang berjalan akan didahului. Lalu contoh-contoh pengaplikasiannya yaitu notifikasi via jaringan seperti chatting, notifikasi email, notifikasi berita, panggilan telepon, dan lain-lain. Lalu, keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungan dari priority scheduler. 1. Memiliki metode penjadwalan yang mudah digunakan. 2. Proses eksekusi berdasarkan prioritas sehingga prioritas tinggi tidak perlu menunggu lama sehingga menghemat waktu. 3. Metode ini memberikan mekanisme yang baik di mana kepentingan relatif dari setiap proses dapat didefinisikan secara tepat. Yang keempat, cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan waktu dan sumber daya yang berfluktuasi. Lalu, kerugiannya di antara lain adalah 1. Jika sistem akhirnya crash, semua proses dengan prioritas rendah akan hilang. 2. Jika proses dengan prioritas tinggi memakan banyak waktu CPU, maka proses dengan prioritas lebih rendah mungkin akan kelaparan dan akan ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. 3. Algoritma penjadwalan ini mungkin membiarkan beberapa proses berprioritas rendah menunggu tanpa batas waktu. Yang keempat, suatu proses akan diblokir ketika sudah siap dijalankan, tetapi harus menunggu CPU karena ada proses lain yang sedang berjalan. Yang kelima, jika proses baru dengan prioritas lebih tinggi terus masuk dalam antrian siap, maka proses yang berada dalam status menunggu mungkin perlu menunggu dalam jangka waktu yang lama. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.